Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kak Sofi seneng banget bisa jumpa lagi sama adik-adik di ibadah online sekolah minggu GBI Grand Wisata. Adik-adik sudah siap belum memulai ibadah hari ini? Sebelum mulai, Kak Sofi mau beritahu ketentuan ibadah online yang perlu adik-adik ketahui ya. Pertama, adik-adik bersiap dengan pakaian yang rapi dan pastinya sudah mandi ya. Kedua, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil ngobrol, apalagi sambil tidur-tiduran. Big no adik-adik. Ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu di dalam video ini. Keempat, adik-adik harus mengikuti ibadah dengan penuh semangat. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, yuk kita baca dulu Mazmur 91 bersama-sama dari ayat 1 sampai 16 ya. Orang yang duduk dalam lindungan Nama Tinggi dan bermalam dalam naungan Nama Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit camper yang busuk. Dengan tepaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkaulah tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campak yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Hai teman-teman, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Walaupun kita tidak bisa bertemu di gereja, namun itu tidak mengurangi semangat kita ya. Betul. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Yang beriman bangkitkan diri dong. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada.
kanan kirinya, ke adik dan kakak, atau ke mama dan papa. Tos. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak David. Hari ini kakak mau cerita firman Tuhan nih. So pastikan adik-adik simak ya. Cerita firman Tuhan hari ini itu tentang Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan cerita firman Tuhan hari ini itu diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo adik-adik, dibaca dulu ya firman Tuhannya. Untuk papa dan mama, dibantu ya adik-adiknya.
Nah, sekarang adik-adik simak ya cerita firman Tuhannya. Jadi, pada suatu hari ada seorang raja yang sedang jatuh sakit dan hampir mati. Raja tersebut bernama Raja Hizkia. Kemudian Tuhan Yesus mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Pesan Tuhan tersebut ialah Raja Hizkia diminta untuk segera memberikan pesan terakhir kepada seluruh keluarganya, karena Raja Hizkia tidak dapat sembuh dari sakitnya dan sebentar lagi akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia langsung berdoa dan ia berkata, "Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Setelah berdoa, Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan Yesus mendengar doa Raja Hizkia. Kemudian Tuhan Yesus kembali mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Dan Tuhan menepati janjinya dan Raja Hizkia sembuh dari sakitnya. Bahkan Tuhan juga melindungi kota kerajaan Raja Hizkia. Oke adik-adik, kesimpulan untuk pesan firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan Yesus selalu mendengar seruan anak-anaknya yang setia dan sungguh-sungguh berharap kepadanya. Tuhan Yesus mau kita belajar dari Raja Hizkia. Meskipun Raja Hizkia sedang dalam keadaan susah atau sakit, dia tetap memiliki respon yang benar, yaitu datang berdoa, bahkan menangis kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu sanggup melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, jangan berhenti berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dengan segenap hati kita ya adik-adik. Oh iya adik-adik, ada doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya loh. Doa tersebut ada di Matius pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai 13. Yuk adik-adik buka dan kita akan baca sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kakak tutup, kita ada ayat hafalan nih adik-adik. Ayat hafalan hari ini itu diambil dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita tutup dalam doa yuk adik-adik. Kita berdoa sama-sama ya. Nah, akan ada teman kita nih yang mau pimpin kita di dalam doa. Ayo kita tutup mata kita, lipat tangannya, kita satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sangat baik bagi saya dan keluarga. Kiranya memberkati teman-teman di lingkungan, teman-teman di gereja, dan teman-teman di sekolah. Semoga hikmat Tuhan ada pada pemerintah dalam mengatur bangsa dan negara melewati COVID-19. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah, kita rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persetujuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, selalu menyertai kita mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati selalu ya.